Belimbing sayur. Oh, bimbingan teknis. Salah baca. Oke, ini apa yang disebut dengan politik dan apa hubungannya dengan sopan santun? Pertanyaan saya, ngapain sopan santun di dalam soal yang merupakan urusan publik? Sopan santun itu antar manusia untuk urusan moral. Saya pasti bersopan santun dengan guru saya. Karena dia memberi saya nilai tambah. Yes, saya sopan pada orang tua. Dan pada mertua mungkin nggak perlu sopan. Iya, karena kalau menjelang ke perceraian ngapain Anda sopan? Nggak cerai-cerai jadi. Atau cari gara-gara supaya cerai gitu. Oke, kita mulai ya satu soal. Seolah-olah sopan santun itu adalah petunjuk untuk menghasilkan kejujuran dan keadilan. Saya kasih contoh kasus saya. Saya sebutkan Joko Widodo sebagai presiden ada bajingan tolol. Ya, lalu saya diperkarakan di polisi. Lalu PDIP bilang, Anda Rocky Gerung, kalau kritik kasih yang sopan dong. Oke, saya bilang, Presiden Jokowi adalah bajingan tolol. Sopan saya ucapin. Karena itu saya mau tanya, apa ukuran sopan santun? Dia bilang, Anda tahu sendiri. Kalau saya tahu sendiri, maka jangan suruh saya untuk ikuti Anda. Kan saya tahu sendiri ukurannya kan. Maka saya bilang, Jokowi adalah presiden yang bajingan tolol. Anda menghina presiden? Tidak. Presiden itu bukan orang, ngapain saya hina orang? Presiden itu adalah kedudukan publik. Dia adalah fungsi. Kan bisa kita bedain. Kecuali saya bilang Jokowi adalah bajingan tolol sebagai kepala keluarga. Ah, itu saya menghina tuh. Tapi saya bilang dia bajingan tolol sebagai kepala negara. Itu yang saya maksud. Bagaimana publik kita menyamaratakan antara kedudukan publik seseorang dan kondisi privatnya itu. Boleh nggak kita menghina pejabat publik? Nggak boleh. Kalau dia berstatus raja. Raja itu tubuh privatnya nyatu dengan tubuh publiknya. Anda menghina raja, Anda menghina tubuh privatnya. Anda menghina tubuh privatnya, Anda menghina raja. Kenapa? Karena raja tidak dipilih. Itu soalnya. Itu masalah kita di situ. Jangan hina presiden dong. Dia kan bapak kita. Bapak. Bapak saya itu tidak saya pilih. Bapakmu tidak kau pilih juga. Dan kalau dia bapak, dia berbuat salah pun dia tetap bapak sampai dia meninggal. Ini presiden dipilih setiap 5 tahun. Mana ada bapak dipilih setiap 5 tahun? Nah, saya mau terangkan itu karena kita mengalami kesulitan untuk mengembangkan oposisi karena feodalisme itu. Karena sopan santun itu. Jadi boleh nggak sopan santun terhadap pejabat publik? Nggak ada sopan santun pada pejabat publik. Kan dia lebih tua dari kita. Oke, maka saya hormati dia sebagai orang tua di dalam kedudukan hierarki umur. Tapi dia punya kuasa. Kapan dia punya kuasa? Setelah dia mengemis ke saya. Sambil nyodorin BLT, sambil kasih amplop. Loh, dia tadi pengemis. Anda anggota DPR, dulu Anda mengemis pada rakyat. Anda pengemis. Begitu Anda punya jabatan, Anda naik pangkat jadi majikan. Tidak, Anda tetap pengemis. Kenapa? Karena 5 tahun lagi Anda akan mengemis. Itu masalahnya. Jadi saya mau jujur mengatakan itu. Supaya ada hal yang melekat di kita. Kita adalah public servant. Kan dasarnya itu. Apa anggota DPR? Tugas anggota DPR adalah menggonggong pada kekuasaan. Karena itu anggota DPR di dalam demokrasi disebut sebagai watchdog. Anjing penggonggong. Memang anjing bukan, itu istilah. Sama istilah SGIE itu. Kalau saya bilang anggota DPR, kalian tuh anjing penggonggong. Memang begitu. Karena kalian anggota DPR, saya suruh untuk menggonggongi kekuasaan, menggonggongi eksekutif. Bahasa legalnya adalah pengawasan. Jadi Anda mengawasi siapa? Anda mengawasi presiden, Anda mengawasi bupati, bukan mengawasi saya. Karena majikanmu adalah saya, rakyat, yang memberi saudara hak
untuk menggonggong. Nah sekarang yang terjadi, anjingnya menggonggong ke saya getok dong. Kan itu adabnya begitu tuh. Jadi jangan terjemahan secara letterlek. Anjing memang dalam bahasa Inggris the watchdog artinya kasih wake up call pada pemerintah. Barking dog, anjing yang menggonggong, bukan anjing yang pendiam. Nah karena itu fungsi pertama dari anjing yang menggonggong, tidak boleh ada sopan santun terhadap orang yang kalian awasi. Kalau ada sopan santun, sebenarnya Anda sudah korupsi dari awal. Saya bersopan santun karena dia presiden, maka ya dia punya kesalahan, tapi oke, ya, saya sebutin dengan cara yang sopan itu. Kesopanan yang tertinggi artinya tidak memberi kritik. Kan itu dalilnya kan? Padahal kritik adalah nyawa dari politik, nyawa dari demokrasi itu. Dalam bentuk oposisi. Nah karena itu, kalau harus bersopan-sopan, ya jangan jadi oposisi. Kalau tidak jadi oposisi, ya jadi penjilat. Kan cuma itu pilihannya kan? Dalam bentuk lain pendukung. Tetapi kalau semua orang mendukung, nggak ada yang menggonggong, dalam 2 menit, seorang pemimpin yang terpilih secara demokratik berubah menjadi despotisi. Itu yang akhirnya disadari oleh PDIP, karena itu dia cabut laporannya dari polisi. Oh ternyata Rocky Gerung betul, bahwa Jokowi memang bajingan tolol. PDIP cabut itu dengan alasan yang bagi saya, loh kenapa Anda baru tahu sekarang? Padahal itu Partai Demokrat, Partai Demokrasi. Siapa PDIP di sini? Apa? Yes, PDIP. Ya, dia PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan, tapi memperkarakan saya sebagai orang yang menghendaki demokrasi itu dikendalikan dengan oposisi itu. Baru setelah itu Hasto telepon, Rocky benar. Baru setelah itu DPP telepon, tarik Rocky Gerung kasusnya dari Barreskrim. Kenapa nggak dari awal? Berarti PDIP baru tahu demokrasi setelah dia berkelahi dengan Jokowi. Itu masalahnya. Jadi etik itu ada tuh. Saya mengajar 4 tahun di sekolah PDIP itu. Saya pengajar di Megawati Institute untuk caleg-caleg. Saya ngajarin itu, tiba-tiba saya dilaporin. Mestinya mereka pro saya karena saya guru mereka. Itu gobloknya ngelaporin guru, akhirnya malu sendiri. Karena PDIP malu buat berhadapan dengan saya. Di Jogja saya diusir oleh PDIP. Ketua DPD PDIP menghalangi saya untuk kasih kuliah di mahasiswa. Bayangin. Padahal dia ketua partai. Dia punya tempatnya di DPR, bukan di panggung mahasiswa. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Kenapa? Rocky Gerung menghina presiden. Sekarang dia nggak minta maaf pada saya. Padahal DPP udah bilang minta maaf semua PDIP. Karena yang benar Rocky Gerung. Itu soalnya. Jadi Anda lihat bagaimana demokrasi kita merosot. Karena paham-paham fundamental yang ada dalam teori demokrasi dan public ethics itu nggak dikuasai oleh para politisi itu. Jadi saya mulai dengan kontroversi itu supaya kita bisa bongkar apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini. Sehingga sampai sekarang demokrasi itu dianggap sebagai penyerahan kedaulatan rakyat pada anggota DPR. Begitu banyak anggota DPR yang bilang pada saya, kan kedaulatan ada di tangan kami. Loh Anda paham nggak yang disebut people sovereignty? Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada saudara. Karena itu nyawa saya. Menyerahkan kedaulatan artinya saya bunuh diri. Jadi selama 5 tahun saya tidak berdaulat. Lalu Anda suka-suka gitu. Jadi pengertian tentang kedaulatan tidak dipahami. Padahal saya ngajar itu bertahun-tahun di Megawati Institute. Kedaulatan itu tidak pernah diserahkan. Kalau begitu apa yang diserahkan selama 5 tahun? Kepentingan saya serahkan. Bukan kedaulatan saya. Sovereignty itu melekat seumur hidup pada warga negara. Jadi, teman-teman semua di Mataram, bagian-bagian ini yang ingin kita kembangkan. Supaya saya ingin Mataram tumbuh sebagai tempat demokrasi ditanam ulang benihnya. Itu yang saya inginkan. Dari partai manapun, PKS, Nasdem, segala macam tuh. Kan itu dasar kenapa kita ingin mengembalikan marwah demokrasi yang pernah ditanam oleh para pendiri awal bangsa ini.
Kita nggak ada debat di dalam politik. Semuanya oke. Gubernur bilang A, oke, A tuh. Kan DPRD kan bukan lagi fungsi pengawasan, kan nggak ada fungsinya kan DPRD. Kan Anda disebut bagian dari pemerintah kan akhirnya kan. Iya, kenapa Anda nggak protes? Anda tidak dipilih oleh presiden, Anda dipilih oleh saya sebagai rakyat. Kalau Anda bagian dari pemerintah, Anda bertanggung jawab pada pemerintah. Padahal Anda harusnya me-watchdog pemerintah, mengawasi pemerintah. Nah, kita mau bongkar ini di 2024 supaya beres tuh. Apalagi DPD itu. DPD itu dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR melalui sistem partai, disodorkan oleh partai. Tapi DPD nggak boleh bikin regulasi. Ajaib negeri ini. Di Amerika, DPD itu namanya senator. Senator di Amerika bahkan dihargai dengan cara menyebutkan bill, usulan undang-undang itu pakai nama dia. Hasan Bills. Undang-undang yang disodorkan oleh Hasan yang anggota DPD itu. Kenapa? Karena dia representasinya langsung dari rakyat, dipilih langsung. Nggak melalui filter partai, nggak melalui amplop pada ketua partai. Itu maksud saya tuh. Jadi ini bagus sekali ada soal ini. Jadi saya diminta untuk menerangkan secara jujur apa fungsi demokrasi dalam politik. Nah, politik santun itu Anda politik kemunafikan. Santun dalam politik artinya munafik. Itu nggak boleh ada. Ya. Oke, saya berhenti sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Nanti kita panjang lebar. Saya bisa bahas apa aja tuh soal anggaran, soal kode etik segala macam. Tapi saya memulai dengan hal yang fundamental tuh. Supaya kita tahu bahwa kita memperoleh legitimasi dari rakyat kendati disodorkan oleh partai politik. Karena itu nggak boleh ada PAW. Atas dasar nggak store pada ketua fraksi, nggak store pada ketua partai di PAW, nggak bisa. Yang bisa PAW Anda adalah rakyat. Itu dasarnya. Nah, kita membalikkan itu supaya fondamen kita bernegara itu tidak diketawain oleh Malaysia, tidak diketawain oleh Singapura, tidak diketawain oleh Al Jazeera, tidak diketawain oleh New York Times. Semua dunia ini kalau saya pergi seminar ke luar negeri itu bingung lihat Indonesia. Katanya demokrasi, tapi ada PAW. Katanya ada demokrasi, tapi nggak boleh kasih kritik, harus sopan. Anda lihat perdebatan di parlemen Australia yang paling kacau, di parlemen Taiwan, itu caci maki di dalamnya. Setelah itu dia biasa aja. Karena waktu dia mencaci, dia tidak mencaci orang, dia mencaci kebijakan orang itu yang dipilih. Apakah itu dasar bukan peradaban Indonesia? Itu peradaban Indonesia. Bung Karno caci maki sama Sultan Syahrir. Tan Malaka berkelahi secara ideologis dengan Bung Karno. Kirim-kirim satira tuh. Bahkan di Bima, bagian dari NTB. Rajanya itu sebelum dia naik kekuasaan, dia diarak ke pasar dan dimaki-maki. Itu tradisi Raja Bima. Karena itu di kerajaan Bima nggak ada singgasana, tikar. Kalau rakyat ingin bertemu, rajanya turun ke tikar di mana rakyatnya nunggu, bukan rakyatnya yang berdiri bungkuk-bungkuk. Jadi bahkan dalam tradisi antropologi kita, dasar-dasar kesetaraan itu diajarkan oleh culture kita. Yang kita sebut local wisdom. Saya neliti di Bau-Bau, Kendari. Tahun 1500, Raja Kendari, Raja Bau-Bau mengatakan, sejak tahun ini Sultan Bau-Bau harus dipilih oleh rakyat. Jauh mendahului teori John Locke. Itu tahun masih abad pertama, masih abad 1000. Udah ada prinsip itu. Jadi jangan bilang bahwa Indonesia itu nggak boleh pakai oposisi karena oposisi itu punya Barat. Lo Indonesia lebih dahulu beroposisi daripada teori demokrasi. John Locke, John Rawls, Jean-Jacques Rousseau. Kita sudah mulai itu. Jadi yang saya mau katakan, Anda atau kita semua ditipu oleh kekuasaan supaya jangan mengkritik, supaya jangan beroposisi. Kalaupun mengkritik harus santun. Maka kritik yang paling santun adalah berbisik. Tapi kalau berbisik masih terdengar di telinga, bikin lebih sunyi, jangan bicara.
Itu dasarnya. Padahal parler dalam bahasa Prancis artinya bicara, parlemen parler. Ngomong itu mesti sekeras-keras supaya didengar. Saya tahu yang saya ucapkan berbahaya bagi saudara. Tapi saya mengambil risiko itu. Saya bukan politisi. Saya mengajar teori politik bertahun-tahun. Saya mengajar logika. Saya mengajar ilmu ekonomi. Saya mengajar ilmu hukum. Tapi nanti orang bilang Rocky Gerung sok tahu semua hal. Memang saya tahu semua hal. Kenapa takut untuk tahu semua hal? Karena hanya dengan pengetahuan kita bisa berhadapan secara setara dengan manusia. Kan kita diberi Tuhan kemampuan berpikir. Dan itu yang dihalangi oleh pemerintahan Jokowi sampai sekarang. Kalau Anda tahu, apa gunanya debat kemarin? Gak ada gunanya. Karena 80% pemilih Indonesia angka kelulusannya adalah kelas 7. Artinya tidak lulus SMP. Mana ada yang ngerti tentang carbon capture? Mana ada yang ngerti tentang SGIE? Publik bawah itu nggak ngerti yang diucapkan di situ. Bagaimana mereka mau kritisi kebijakan itu? Jadi coba kita renungkan sejenak ya. Yang akan tiba di kotak suara 14 Februari adalah rakyat yang pendidikannya hanya 7 tahun. Tidak lulus SMP. Mereka lah yang sebetulnya menunggu BLT di ujung-ujung gang di desa-desa. Dan pemerintah dengan sadar memelihara mereka. Sebab kalau mereka cerdas sendiri, mereka akan bilang, BLT itu menghina saya. Saya butuh pekerjaan. Bukan makan siang gratis. Taruh susu lagi. Anda bayangkan makan siang dan taruh susu. Setiap jam 12, ibu-ibu berhenti di dapur, bawa anak-anaknya untuk dapat makan siang jam 12. Artinya dari jam 10 pagi, dia udah bersiap-siap. Anda lihat, di mana-mana, membagikan uang 50.000 dari jam pagi baru jam 12 dapat 50.000. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan. Supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh itu. Dia nggak ada harga diri itu. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Ya, serius saya. Singapura 105. Vietnam 115. Sekarang IQ kita 78. Sedikit di atas simpanse. Serius, saya bicara. Anda buka datanya. Penelitiannya begitu. Sekarang kita bayangin, pemerintah bilang akan ada bonus demokrasi 2045. Bagaimana mungkin dengan IQ 78 bertanding dengan Singapura, dengan Vietnam? Pasti kita kalah. Setiap malam, ada 19,5 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong. Karena kelaparan, bukan sekedar nggak punya angka kemiskinan. Ini kelaparan. Data dari Bank Dunia mengatakan 19,5%, 19,5 juta orang Indonesia setiap malam tidur dengan perut lapar. Siapa mereka? Kebanyakan adalah perempuan. Karena perempuan berbohong dengan mengatakan, enggak, kami kenyang, silakan ayah, silakan anak makan. Ibu-ibu itu tidur dengan perut kosong. Nonton debat, enggak ada gunanya. Stunting kita, kekurangan nutrisi, prevalensinya sekarang adalah 24-25%. Artinya, dari 4 kelahiran, 1 pasti mengalami kekurangan pikiran. Otaknya akan menyusut 25% tuh. Jadi kalau ibu-ibu sekarang gembira lagi hamil, oh iya. Kan akan ada generasi emas 2025. Tapi coba tanya pada si bayi, Anda mau lahir nggak? Dalam keadaan kekurangan pikiran. Dia bilang nggak, mending dia tinggal di rahim ibunya. Setiap bayi yang lahir dengan kekurangan pikiran, dibebani hutang negara 50 juta rupiah per bayi. Kata siapa?
kata Rocky Gerung, kata anggota DPR Matra, bukan kata Sri Mulyani. Sri Mulyani sendiri yang mengaku bahwa 8.000 triliun utang kita, kalau tambah dengan utang swasta kira-kira 15.000 triliun, dibagi dengan 2 juta kelahiran anak Indonesia per hari ini, setiap anak menanggung 50 juta rupiah. Itu yang dipakai Jokowi untuk bikin IKN, dipakai Jokowi untuk bikin kereta cepat. Yang bayar siapa? Ya bayi-bayi ini yang bayar. Bukan anak Jokowi yang jadi wakil presidennya akan bayar tuh. Karena Gibran bilang kami akan perluas basis pajak, tax ratio. Bagaimana bayar pajak? Anak ini membayar 50 juta utangnya aja belum bisa. Bagaimana dia mau bayar pajak? Itu yang namanya basis dari kebijakan. Anda akan bikin kebijakan publik lokal. Nah, membuat kebijakan publik dibasiskan pada kebijakan sosial. Kebijakan publik itu transaksi di antara fraksi. Tapi kebijakan sosial adalah tuntutan undang-undang dasar. Apa tuntutan undang-undang dasar? Setiap presiden, setiap gubernur, setiap bupati, setiap camat, semua pemimpin yang dipilih secara demokrasi diwajibkan oleh konstitusi kita untuk 2 hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Sekarang kita bertanya di situ. Apa yang dilakukan selama 9 tahun sehingga kecerdasan kita lebih cuma 78 IQ kita. Di bawah normal. Tapi ada orang yang protes, saya profesor. Iya, Anda profesor. IQ Anda berapa? 120. Artinya ada orang yang IQ-nya cuma 50 atau 40, sehingga 120 tambah 40, 60 bagi 2, 78. Kan begitu cara membaca statistik, ya Pak. Jadi teman-teman, saya ambil risiko untuk bicara begini ya. Demi kejujuran terhadap keadaan masyarakat kita. Kita mau pergi pada 2024 dengan kondisi yang masih seperti ini. Dan kita ditipu oleh kebijakan macam-macam. Kalau saya di Jakarta, kalau saya mau naik kereta, nanti akan ada orang yang pro Jokowi bilang, Rocky Gerung jangan naik kereta dong. Anda kan anti kereta cepat. Oke, saya akan bilang semua jangan naik kereta kalau gitu. Lalu siapa yang akan bayar kereta cepat itu? Keretanya kosong. Coba bayangin logikanya tuh. Jangan lewat jalan tol. Itu jalan tol dibikin Jokowi. Anda Rocky Gerung pengkritik jalan tol. Lo jalan tol itu make tanah saya belum dibayar. Setelah selesai dijual ke Cina. Sekarang jalan tol itu punya Cina. Coba otaknya di mana coba? Karena kekurangan pikiran tadi. Karena tidak ada pendidikan politik dari awal. Karena legislatif tidak paham bahwa trade off antara hak dengan tax itu tidak berjalan. Saya bayar pajak, coba bayangin. Lalu saya nggak boleh pakai fashion. Loh, presiden itu saya yang gaji, menteri-menteri saya yang gaji. Nggak mungkin Anda yang gaji. Dari mana uang? Dari pajak saya. Pajak apa? Pajak ceramah, pajak tanah, pajak segala macam tuh. Jadi pengertian dasar itu nggak ada tuh. Kalau kita tanya, menterinya gajinya dari siapa? Dari pajak kita. Tapi dia udah kaya. Oh itu lain, itu pak pribadi dia tuh. Tetapi sebagai menteri, dia kita gaji. Presiden kita gaji. Jadi teman-teman, kita balik lagi pada tema ini. Kesantunan itu adalah kemunafikan dalam politik. Dalil saya itu. Dan orang-orang munafik ini yang masih akan mengendalikan kekuasaan di 2024. Itu tantangan kita tuh. Saya lagi kumpulin gerakan untuk betul-betul memperhatikan bahwa riwayat hidup kita selama 9 tahun ini membuat kita nyungsep sebagai negara demokratis. Tetapi pendukung Jokowi, pendukung rezim bilang Jokowi membangun demokrasi. Demokrasi jadi presiden 2014, reformasi tahun 98. Reformasi itu menghasilkan demokrasi. Jadi Jokowi jadi presiden setelah 16 tahun Indonesia udah demokrasi. Kapan dia bangun? 1998 Jokowi ada di mana? Ketika mahasiswa bangun demokrasi di Senayan. 1998 Jokowi masih amplas-amplas meja di Solo sebagai tukang furniture. Kita mau jujur katakan itu, bukan kita mau menolak fakta-fakta yang ada di depan kita. Nah sekarang mulai ada semacam keberanian untuk membuka, terutama dari PDIP yang mau mengoreksi diri itu. FX Rudi bilang Jokowi selama memerintah wali kota Solo bohong semua. Anggarannya datang dari Jakarta semua. Demikian juga Gibran akhirnya kan. Kan akhirnya PDIP membuka borok keluarganya sendiri itu. Tapi itu bagus untuk pendidikan politik kita.
Tentu partai lain juga sama. Yang mendukung Jokowi kan sementara itu udah sama mentalnya kan. Gak mau ngomong itu. Sama aja. Itu pentingnya kita ucapkan dengan kecerdikan dan kecerdasan. Silahkan siapa yang mau bantah saya kasih data lebih dalam lagi tuh. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung nyinyir terus pada Jokowi, tidak. Saya tidak ada problem dengan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Saya punya problem dengan beliau sebagai kepala negara. Sering saya bilang, Pak Jokowi, Anda sebagai kepala keluarga itu bermutu, tapi tidak bermutu sebagai kepala negara. Karena public policy Anda. Coba kita lihat kasus terakhir. IKN diminta direvisi melalui Bappenas. Karena status tanahnya nggak jelas ternyata. Dipersoalkan oleh investor. Akhirnya direvisi. Supaya investor bisa beli tanah itu. Ini baru terbuka, baru 20 Oktober kemarin. Ternyata Presiden Jokowi udah minta merevisi itu karena nggak ada investor yang mau masuk. Baru di debat kemarin juga dibuka, kita udah tahu dari awal nggak ada satupun investor yang mau masuk di tanah yang haknya nggak jelas. Tapi kan kita ditipu kan, setiap kali Presiden Jokowi bilang ada 1.200 investor yang sudah tanda tangan MOU. Loh, MOU itu bukan perjanjian bisnis, itu sopan santun, basa-basi. Presiden Jokowi bilang, oh iya Pak, MOU. Itu memorandum of understanding, keinginan, hasrat sebelum dia lihat faktanya. Itu kan basa-basi aja. Dan nol investor yang masuk. Nggak ada satu pun investor masuk. Ada yang masuk. Apa? Lihat di Google kan? Kenapa? Lihat di Google. Iya, lihat di Google aja. Yang masuk adalah Sinarmas. Siapa? Agung Sedayu. Ya itu pendukung Jokowi yang dipaksa oleh Jokowi supaya nanam di situ, bukan karena rasional. Padahal Jokowi udah pergi ke Arab, pergi ke Jepang, pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, pergi ke Mesir, pergi ke Singapura. Nggak ada satupun yang masuk. Akibatnya dipaksa lagi kita membayar melalui APBN supaya dialokasikan ke IKN. Loh, saya membayar pajak supaya APBN itu bisa membangun sekolah, bukan membangun istana. Kan perjanjiannya begitu kan? Jadi Jokowi itu kan tipu. Benar dia nipu. Dia bilang dari awal, kalian tenang rakyat, kami tidak akan kuras kantong kalian untuk bikin IKN. Saya akan lakukan IKN itu bisnis to bisnis. Sekarang gagal, maka minta uang dari rakyat. 20%, bisa sampai 40% APBN digelontorkan ke IKN. Kan itu dasar-dasar berpikir membuat kebijakan. Jadi saya mau pakai kesempatan itu diskusi tajam dengan teman-teman di sini. Karena kita masih butuh kira-kira oke, dari kelas ini mungkin ya 20% yang masih bisa menggoda kita untuk mengatakan bahwa dari Mataram kita bilang tidak pada kekuasaan. Oke, 21% udah dapat. Itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau bicara di sini, mungkin 1 jam ini kita bicara, dan saya mau dapat kejujuran supaya saya juga dapat energi dari Mataram untuk terus bersikap kritis. Saya berpikir sendirian dan mau ditangkap pula, coba yang. Padahal ngapain tangkap saya tuh? Saya nggak punya partai politik. Saya cuma pakai otak untuk berpolitik, nggak pakai amplop. Tapi tersinggung di sana kan. Sampai Presiden Jokowi bilang di pidato kenegaraan, menyindir saya bahwa politik kita harus sopan santun. Dari mana tuh? Jadi jangan kritik maksudnya. Jadi sekali lagi pembicaraan hari ini dimaksudkan untuk saling mengevaluasi diri sambil saling mengirim energi kritik, bukan energi sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.